Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proyek Jalan Tol Getaci memiliki sejarah perjalanan yang cukup panjang untuk bisa terwujud pembangunannya. Proyek yang awalnya bernama Tol Cigatas akhirnya berubah sejalan dengan adanya perubahan rute. Pemprov Jabar sendiri pernah mengajukan surat keberatan kepada Kementerian PUPR terkait proyek ini. Semula rute jalan tol ini adalah Cileunyi, Garut, Tasik atau Tol Cigatas. Namun sejalan dengan perubahan proyek, terutama setelah masuk proyek strategis nasional, proyek ini menjadi proyek jalan tol yang akan menjangkau hingga ke Cilacap, Jawa Tengah. Perubahan juga dilakukan dalam hal titik awal tol yang semula di Cileunyi dipindah ke kawasan Gedebage, Kota Bandung dengan rute Gedebage, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Cilacap yang dikenal sebagai Tol Getaci. Adapun pemrakarsa proyek tol ini pada awalnya adalah gabungan jasa marga dengan perusahaan asal Malaysia. Sekda Jabar saat masih dijabat Iwa Kartika menyebutkan bahwa studi kelayakan proyek tol Cigatas sudah dilakukan sejak 2015 dan selesai pada tahun 2016. Namun sayangnya proyek ini tidak masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN pada tahun 2017. Inilah yang kemudian diprotes oleh Pemprov Jabar yang kemudian diikuti dengan mengirimkan surat keberatan yang ditujukan ke Kementerian PUPR. Saat itu Iwa mengatakan bahwa pihaknya memaklumi Kementerian PUPR tidak memasukkan proyek Tol Cigatas ke dalam PSN 2017 karena dari 25 jalan tol yang masuk PSN ketika itu rata-rata mereka sudah menyiapkan dokumen termasuk hasil studi kelayakan cukup lama. Sementara proyek Cigatas studi kelayakan baru selesai pada 2016. Namun yang menjadi keberatan Pemprov Jabar ketika itu, menurut Kepala Dinas Bina Marga Jabar saat itu yakni Guntoro, karena sebelumnya keputusan BPJT atau Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR kepada Pemprov Jabar yang menjanjikan proyek Cigatas akan masuk PSN asal semua dokumen dituntaskan. Untuk itulah Pemprov Jabar sudah menuntaskan semua dokumen yang diperlukan dan sudah dikirim ke Kementerian PUPR pada Agustus 2017 atau sebelum ada penetapan PSN 2017. Akhirnya proyek Jalan Tol Getaci masuk dalam PSN tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Semula pemrakarsa proyek adalah gabungan jasa marga dengan perusahaan BUMN asal Malaysia yakni UM Group Berhad. Perusahaan konstruksi asal Malaysia itu sebelumnya juga yang terlibat dalam pembangunan jalan tol Cipali atau tol Cikopo Palimanan sepanjang 116 km. UM Group Berhad
termasuk perusahaan jalan tol kelas atas di Malaysia. Mereka sudah membangun jalan tol di Malaysia sepanjang 1000 km. Namun dalam lelang tahun 2020, atas proyek tol Getaci dimenangkan oleh konsorsium yang merupakan gabungan dari PT Jasa Marga Persero Tbk, PT Waskita Karya Persero Tbk, PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk, PT Wijaya Karya Persero Tbk, dan PT Jasa Sarana PT Daya Mulia Turangga Gama Group. Sayangnya pada awal tahun 2023 konsorsium ini dinyatakan bubar karena gagal menyerahkan financial close hingga batas waktu yang telah ditentukan. Akhirnya Kementerian PUPR harus melaksanakan lelang ulang yang akan dilaksanakan April atau Mei 2023. Akibat konsorsium dinyatakan default dan harus dilaksanakan lelang ulang, maka jadwal pembangunan proyek tol Getaci pun berubah dan mengalami pengunduran jadwal. Direktur Pengembangan Bina Marga Kementerian PUPR sebelumnya, yakni Andrian Priyohutomo, memaparkan alasan perubahan rute dari tol Cigatas menjadi tol Getaci. Ada dua alasan mengapa akhirnya terjadi perubahan rute dari Cigatas menjadi Getaci. Alasan pertama, karena rute yang pertama, yakni Cileunyi Garut Tasikmalaya, kondisi kontur medannya yang lebih berat, sehingga perlu penyesuaian. Alasan kedua adalah rute proyek tol tersebut diarahkan untuk tidak semua dekat dengan jalan nasional, sehingga pihaknya berencana membawa rute tersebut ke selatan, di mana agak lebih menjauh dari posisi jalan nasional. Pada awalnya ada 3 opsi rute yang ditawarkan dengan perkiraan biaya konstruksi mencapai 5,14 triliun rupiah untuk rute di wilayah Jawa Barat saja, yakni mencapai Banjar. Adapun ketiga trase yang diusulkan pada awalnya adalah trase 1 Majalaya, Nagreg, Limbangan, Cibatu, Malangbong, Rajapolah, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar. Trase 2 Majalaya, Nagreg, Limbangan, Cibatu, Garut Kota, Singaparna, Kota Tasikmalaya, Ciamis, Banjar. Trase 3 Majalaya, Nagreg, Limbangan, Garut, Singaparna, Kota Tasikmalaya, Ciamis, Banjar. Akhirnya trase yang diputuskan dalam perencanaan yang sudah beredar saat ini dimulai dari Gede Bage sampai dengan Garut Utara atau seksi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Ini kita beridul fitri berbahagia, mari kita berlebaran bersuka gembira. Berjabatan tangan sambil bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Minal aidin wal faizin
maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin. Dari segala penjuru mengalir ke kota, rakyat desa berpakaian baru serba indah. Setahun sekali naik ke tram listrik pere, milir mudik ke jalan kaki pincang sampai sore. Akibatnya teng-teng selop sepatu terompe, kakinya pada lecet babak belur berabe. Maaf